Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Irma Aprianti. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul dengan nomor NIM 2021 0801 490. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Kewirausahaan 2. Kembali saya perkenalkan, nama saya Dewi Irma Aprianti. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul, jurusan Teknik Informatika, dan saya akan sedikit menjelaskan bisnis yang sedang saya kelola untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah Kewirausahaan 2. Untuk perkenalan produk saya, usaha yang ingin saya buka di kantin apartemen adalah makanan yang menawarkan hidangan lezat dan sehat dengan berbagai pilihan menu. Makanan. Makanan yang saya pilih ialah makanan sehat yang mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa saya memilih membuka usaha makanan di kantin apartemen? Alasan saya yaitu satu, potensi pasar yang menjanjikan. Nah, karena kantin apartemen dapat menawarkan pasar yang stabil dan berpotensi besar. Kemudian saya mendapat dukungan dari manajemen apartemen. Dalam beberapa kasus, manajemen apartemen dapat memberikan dukungan dan kolaborasi dengan usaha makanan yang beroperasi di kantin mereka. Untuk menu yang saya tawarkan yaitu nasi kuning. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan nasi kuning, ya. Apa itu nasi kuning? Nasi kuning adalah makanan tradisional Indonesia yang merupakan salah satu varian nasi yang diwarnai dengan pewarna alami, yaitu dengan kunyit, sehingga memiliki warna kuning khas. Makanan ini sangat populer di Indonesia dan sering kita sajikan dalam berbagai acara atau perayaan, seperti acara ulang tahun, pesta pernikahan, acara keluarga, ataupun acara-acara lainnya. Kemudian menu kedua, saya sajikan capcay. Capcay adalah masakan khas Tionghoa yang telah menjadi populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Masakan ini biasanya terdiri dari campuran berbagai sayuran yang kita rebus atau kita kukus dengan tambahan daging, ayam, ataupun seafood. Semua disajikan dalam kuah yang lezat. Kemudian menu ketiga ada telur dadar. Kita juga tidak asing lagi dengan telur dadar. Telur dadar adalah masakan yang terbuat dari telur yang kita kocok dan digoreng sehingga matang. Biasanya telur dadar tidak memiliki isian atau tambahan bahan lainnya, sehingga menjadi hidangan yang sederhana dan cepat untuk disajikan. Dan menu berikutnya saya menjual sayur sop. Sayur sop adalah masakan berkuah yang terdiri dari berbagai macam sayuran yang kita rebus bersama dengan daging atau ayam. Masakan ini juga sangat populer di Indonesia dan berbagai negara Asia Tenggara lainnya, dan cocok disajikan dengan nasi putih yang hangat. Keunggulan bersaing, menu kreatif dan sehat. Usaha makanan saya menawarkan menu kreatif dan hidangan yang sehat dan lezat, sehingga penghuni apartemen cenderung mencari pilihan makanan yang seimbang, bergizi, dan enak, sehingga menu saya akan menjadi daya tarik utama. Kemudian keunikan dan nilai tambah. Usaha makanan saya menawarkan keunikan dan nilai tambah yang membuat berbeda dari opsi lain. Mungkin saya menawarkan hidangan yang khas ataupun menyajikan makanan dengan presentasi yang menarik, sehingga menarik minat dan perhatian pelanggan.
Kemudian akses mudah dan untuk penghuni apartemen. Lokasi kedai di dalam kantin apartemen dan memberikan keunggulan akses yang mudah bagi para penghuni apartemen. Hal ini mengurangi hambatan bagi pelanggan potensial dan menciptakan mangsa pasar yang hampir pasti karena pelanggan berada dalam jarak yang sangat dekat. Kemudian ada analisis keuangan. Analisis keuangan untuk menu makanan yaitu untuk nasi kuning harga per porsi 25.000. Sedangkan capcay harga per porsi 20.000. Sayur sop 30.000 per porsi dan telur dadar 15.000 per porsi. Untuk sales mingguan nasi kuning kita target 300 porsi kita kalikan 25.000 mendapat 7.500.000. Sedangkan capcay 250 porsi kita kalikan 20.000 mendapat hasil 5 juta. Untuk sayur sop kita target 200 porsi kita kalikan 30 mendapat 6 juta. Telur dadar 150 porsi kita kalikan 15.000 hingga dapat 2.250. Total sales mingguan sekitar 20.750. Peralatan dapur peralatan dapur terdiri dari kompor, wajan, peralatan masak sehingga biaya untuk modalnya sekitar 10 juta. Untuk bahan baku persediaan makanan 5 juta, renovasi dan dekorasi kantin sekitar 7 juta, biaya promosi awal 3 juta, dan total untuk modal awal sekitar 25 juta. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.